Halo semua, saya Aryan Putra. Kali ini saya menemukan satu video yang sangat menarik, yang dimana video tersebut itu membahas terkait zakat. Langsung saja kita lihat, kita tonton, kita bahas bareng-bareng. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, zakat menurut bahasa berarti penyucian dan juga pertambahan. Nah, yang dimaksud penyucian di sini adalah setiap harta yang kita miliki itu Allah titipkan harta milik orang lain atau hak milik orang lain. Jadi ketika kita berzakat itu kita bukan memberikan harta kita, tapi kita memberikan harta orang lain yang dititipkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu agar harta kita itu lebih suci. Jadi semua harta yang kita miliki itu adalah real atau 100% rezeki yang diberikan oleh Allah ketika kita sudah berzakat seperti itu. Lalu pertumbuhan sendiri itu adalah itu sesuai janji Allah ya, ketika Allah mengatakan bahwa ketika kita memberi satu maka Allah pertambahan di sini itu adalah janji Allah yang dimana ketika kita memberikan satu Allah berikan gantinya 10 seperti itu teman-teman. Ya, ini menurut istilah zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya apabila sudah mencapai nisab. Nisab tersendiri itu adalah perhitungan yang dimana nisab itu adalah minimal hitungan harta yang kita miliki sehingga kita wajib mengeluarkan zakat seperti itu. Nanti kita jelaskan ya. Nah, secara universal zakat sendiri itu eh, dibagi menjadi dua macam. Ya, yang pertama itu zakat yang kita kenal yaitu zakat fitrah, dan yang kedua itu adalah zakat mal atau zakat penghasilan. Dan nanti kita bahas. Yang pertama zakat fitrah itu adalah makanan pokok. Ya, kita sering sekali membayarkan zakat fitrah berupa nasi atau beras ya, mohon maaf, beras. Jadi ya karena makanan pokok orang Indonesia itu adalah beras, jadi kita bayarkan dengan beras seperti itu. Nah, zakat mal ini sendiri itu adalah harta yang dimana sesuai namanya zakat mal itu adalah zakat penghasilan seperti itu. Ini syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama tentu beragama Islam, yang kedua memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarga pada hari itu, yang ketiga masih hidup sampai akhir Ramadan. Nah, selanjutnya ada rukun zakat fitrah. Yang pertama itu ada niat, ada muzaki, ada mustahik, ada harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Nah, muzaki dan mustahik ini apa sih? Nah, mari kita bahas. Muzaki ini adalah orang yang berzakat. Jadi ketika kalian mengeluarkan zakat fitrah atau mengeluarkan zakat, kalian disebut dengan muzaki. Nah, ketika muzaki. Nah, arti mustahik sendiri itu apa? Mustahik itu adalah seseorang yang berhak menerima zakat, bukan berhak menerima zakat. Mustahik itu adalah orang yang menerima zakat itu sesuai dengan 8 asnaf. Nah, 8 asnaf ini apa? Nanti kita bahas. Oke. Wajib zakat mal. Yang pertama itu beragama Islam, yang kedua merdeka, telah mencapai nisab ya, tadi kita udah bilang nisab itu adalah perhitungan atau batas minimal. Yang keempat itu adalah telah 1 tahun dimiliki. Nah, ini artinya apa? Nah, seperti ini teman-teman. Ketika kita punya harta dan harta kita telah mencapai nisab, namun harta tersebut belum genap 1 tahun usianya, maka itu tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat mal. Contohnya seperti kita gajian, ya. Kemarin kita gajian dan gajian kita itu mencapai nisab zakat mal. Namun kita belum wajib berzakat. Kenapa? Karena usianya belum genap 1 tahun. Seperti itu teman-teman. Nah, sedangkan ketika tabungan kita sudah mencapai nisab zakat mal dan tabungan kita itu sudah mencapai 1 tahun usianya, maka itu diwajibkan untuk zakat mal seperti itu, guys. Ini adalah yang saya tadi bilang itu adalah 8 asnaf zakat ya, 8 asnaf zakat. Yang pertama itu adalah fakir, miskin, hamba sahaya, fisabilillah, amil, mu'alaf, khorim, dan ibnu sabil. Kita bahas satu-satu. Fakir itu adalah orang yang tidak berkecukupan atau kekurangan dan juga mereka tidak punya pekerjaan. Sedangkan miskin itu mereka adalah orang yang kekurangan
yang tidak berkecukupan, tapi mereka masih memiliki pekerjaan, namun tidak bisa membiayai kehidupannya seperti itu. Nah, hamba sahaya sendiri itu adalah orang yang bisa dikatakan sebagai budak, ya. Pada zaman dahulu hamba sahaya itu adalah budak. Terus yang keempat itu adalah fisabilillah atau seseorang yang berjuang di jalan Allah. Yang ketiga, yang selanjutnya itu yang kelima itu amil, itulah orang yang mengelola zakat. Yang keenam ada mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Yang ketujuh itu adalah khorim atau orang yang terlilit hutang. Yang selanjutnya yang terakhir itu adalah ibnu sabil atau orang yang sedang berpergian jauh seperti itu. Nah, ini adalah hikmah zakat. Yang pertama, bebas dari beban yang telah disyaratkan oleh agama. Orang muslim yang telah menunaikan zakat berarti bebas dari kewajiban tersebut. Nah, zakat itu hukumnya wajib ya teman-teman. Yang kedua itu membantu menyelesaikan problema kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang muslim. Ya, pada zaman sahabat itu eh, kota yang mereka pimpin itu sangat maju teman-teman karena ya pengelolaan zakat yang baik gitu. Yang ketiga itu adalah menambah harta ya sesuai janji Allah. Yang keempat itu membersihkan harta orang yang berzakat sehingga tidak bercampur dengan orang lain. Nah, itu tadi saya sudah jelaskan di poin pertama itu terkait zakat tentang penyucian seperti itu. Yang kelima itu menambah wibawa yang kelima itu menambah wibawa sosial seseorang. Ya, ketika kita memberi ya pasti ada respon positif dari orang lain. Yang keenam menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama. Ya, ini sama seperti poin nomor 5 tadi ya. Oke, kita lanjut. Oke, sudah selesai.